Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bakti Ramawiguna dengan NIM akhir 458 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ibnu Tufail. Ialah memiliki nama panjang yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qaisi Al-Andalusi, dilahirkan di Arab Wadasi, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Dalam bahasa Latin, Ibnu Tufail populer dengan sebutan Abu Bakar atau Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Yusuf, Ibnu Tufail mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Pada pihak lain, Khalifah sendiri mencintai ilmu pengetahuan dan secara khusus adalah peminat filsafat serta memberi kebebasan berfilsafat. Sikapnya itu menjadi pemerintahannya sebagai pemuka pemikiran filosofis dan membuat Spanyol seperti dikatakan Erbrifold sebagai tempat kelahiran kembali negeri Eropa. Pada mulanya Ibnu Tufail aktif bekerja sebagai dokter dan pengajar, lalu ia beralih profesi sebagai sekretaris pribadi penguasa Granada pada tahun 549 Hijriah atau 1154 atau 1154 Masehi. Ia dipercaya sebagai sekretaris gubernur wilayah Ceuta dan Tangier atau dalam Maroko, sedangkan gubernur itu merupakan putra Abdul Al-Mukmin, seorang pendiri Daulah Muwahhidun yang berpusat di Marrakesh, Maroko. Kemudian pada tahun 558 Hijriah atau 1163 Masehi, ia ditarik ke Marrakesh dan diangkat sebagai hakim sekaligus dokter ya untuk keluarga istana Abu Yakub Yusuf yang memerintah pada tahun 1163 sampai 1184 Masehi. Ibnu Tufail sempat memperkenalkan Ibnu Rushd kepada Abu Yakub Yusuf pada tahun 1169 Masehi. Bermula dari pengenalan itu, Abu Yakub Yusuf menyarankan Ibnu Rushd lewat Ibnu Tufail agar mengulas karya-karya Aristoteles. Kemudian ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dokter pemerintahan pada tahun 578 Hijriah atau 1182 Masehi dikarenakan usianya yang sudah uzur. Kedudukannya itu digantikan oleh Ibnu Rushd atas permintaan dari Ibnu Tufail. Tapi dia tetap mendapatkan penghargaan dari Abu Yakub dan setelah dia meninggal pada tahun 581 Hijriah atau 1185 Masehi di Maroko dan dimakamkan di sana, Al-Mansur sendiri hadir dalam upacara pemakamannya. Namun bukan semua itu yang menjadikan nama Ibnu Tufail dikenang dalam sejarah Islam, bahkan sejarah dunia. Kesibukannya di pemerintahan yang demikian padatnya membuat Ibnu Tufail kurang produktif dalam dunia tulis-menulis. Namun beberapa tema sempat ditulisnya, misalnya kedokteran, astronomi, dan filsafat. Dari sekian buah karyanya, risalah Hai Ibnu Yaqzan fi Asrar al-Hikmah al-Musyrikiyah adalah yang termasyhur. Kitab ini mempresentasikan pemikiran Ibnu Tufail dalam ranah filsafat. Hal ini dipertegas pula oleh Miguel Casiri yang menyebut dua karyanya yang masih ada, yaitu risalah Hai Ibnu Yaqzan dan Asrar al-Hikmah al-Musyrikiyah, yang disebut berarti ini berbentuk naskah. Kata pengantar dari Asrar menyebutkan bahwa risalah itu hanya merupakan satu bagian dari risalah Hai Ibnu Yaqzan. Risalah Hai Ibnu Yaqzan, kehidupan anak kesadaran, di barat dikenal sebagai Philosophus Autodidactus, telah memperoleh tinta emas atas lembar sejarah sebagai salah satu karya paling berharga yang pernah ada di bidang filsafat. Dalam mengarang buku ini, Ibnu Tufail banyak terpengaruh filsafat Plato, pemikiran-pemikiran filosofis. Ibnu Tufail ketika menulis buku ini telah mencapai taraf yang paling matang. Ditulisnya pemikiran-pemikiran dalam bentuk novel,
Gori, kemudian Sembari menawarkan sebuah korelasi filsafat antara akal dan agama dalam pencarian kebenaran hakiki.